Now we're even, pal. Decisions. Why don't you come back tomorrow? You jerking me around. Down in 3. Yeah! Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Sehat? Kalian masih pakai wifi tetangga untuk menonton filmnya? Kayak saya dong, pakai data pribadi. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang cukup beradrenalin, dan saya pastikan subscribe dulu ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Tanpa berlama-lama lagi dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tengah kota Hong Kong tempo dulu, dan cerita pun berfokus pada seorang pemuda bernama Michelle. Ini bebangusnya. Dia merupakan anak dari seorang konglomerat bernama Boh Lam. Konon mereka berdua terlibat dalam bisnis pengedaran narkoba di kota tersebut. Sementara di tempat lain kita diarahkan kepada remaja pengguna sepatu roda yang posisinya adalah sebagai kurir. Namun karena Boh Lam sedikit kurang percaya dengan kejujuran kurir ini, maka Michelle pun segera diperintahkan untuk mengawasi pergerakannya. Ya, dan benar saja ketika transaksi itu selesai dilakukan, sempat-sempatnya si kurir ini menyelipkan 3 gurun uang ke dalam kolornya. Sehingga dari sini jelas terbukti jika memang dia panjang tangan alias suka mencuri, yang membuat Michelle merasa yakin bahwa anak ini layak untuk dihabisi. Scene beralih ke sebuah tempat penghancuran mobil bekas di mana kita diperlihatkan pada seorang pemuda tampan bernama Brandon. Ini orangnya, dan tak berselang lama ia diminta untuk menemui pacarnya yang bernama Mei yang baru saja diterima kerja sebagai penari kafe. Be on time. The usual place. Don't be late. Oh. Singkat cerita, pasangan ini resmi bekerja di tempat yang sama, di mana Mei fokus menghibur pengunjung dengan tariannya, sementara Brandon sendiri mendapat posisi sebagai pelayan. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata penampilan Mei telah menyiapkan mata seorang duda tua yang terlihat begitu menyukainya. Sedangkan di tempat lain, Michelle dan Boh Lam kedatangan seorang tamu. Kita sebut saja Komar, ini bebengusnya. Dia merupakan salah satu ketua gangster yang telah lama membacking Boh Lam dalam menjalankan bisnisnya. Komar sekonyong-konyong menagih jatah berlipat dari transaksi terakhir yang dianggapnya sangat menguntungkan. What you paid me last time. Boh Lam setuju dengan permintaan tersebut. Boh Lam meminta Michelle untuk mengurus Komar, yang dalam hal ini dia ingin agar Komar dihabisi secepatnya tanpa harus diketahui siapa pelakunya. Kembali ke dalam kafe, tak disangka jika Brandon akan bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Michelle yang usut punya usut. Ternyata Michelle sudah lama menyimpan perasaan kepada Mei dan diam-diam hingga kini masih mengincarnya. Di saat yang sama datanglah segerombolan preman dengan seenak jidat menagih Jeffrey kepada sang pemilik kafe. Tak hanya itu, si Kokojo preman bahkan memperlakukan Brandon tak sopan, padahal ia sendiri yang memulai. Ya, karena merasa ada yang aneh, Kokojo pun terang-terangan menantang Brandon berduel di luar kafe. Tentunya karena dia belum tahu kalau Brandon adalah anak Bruce Lee yang pantang memilih lawan dalam bertarung, dan adu jotos pun terjadi. Esoknya Michelle mengajak Brandon dan Mei ke pantai pesisir menggunakan kapal pribadinya, sembari memamerkan sepucuk pistol, meminta Brandon bekerja untuknya dengan upah yang lebih besar dari sekejar gaji serabutan. Namun dengan alasan dirinya tak layak, Brandon pun menolak tawaran tersebut. Saat malam tiba, Michelle terlihat berpaku tangan menunggu sahabatnya yang tengah asik berduaan. Sempat juga terlintas dalam ingatan Michelle bahwa memang sedari dulu Mei lebih memilih Brandon dan bukan dirinya. Tak sedikit pun mereka mengira jika keributan semalam akan berbuntut panjang, di mana keberadaan mereka saat ini telah terendus kekawanan preman, hingga ketika Brandon pergi sejenak untuk memberikan sebuah kejutan kepada Mei. Namun tiba-tiba, ya, dari omongan yang ditujukan kepada Michelle dapat dipastikan bahwa kawanan preman ini adalah orang-orang suruhan Komar yang marah karena masih belum mendapatkan seluruh uang jatahnya dari Boh Lam. Bahkan ketika kali ini Komar tak segan untuk mengacaukan setiap transaksi anak buah Boh Lam lakukan. Dirasa bahwa semakin kesini ulah Komar semakin menculak, maka Michelle berinisiatif untuk segera menyingkirkannya ke alam barzah.
Tentunya dengan kedua pistol yang telah dipersiapkan berikut dua orang yang telah salah satunya merupakan oknum anggota kepolisian narkotika. Go with my plan. These two guns carry the exact... I got the squeeze from up top. You know how it is. Beralih ke sebuah restoran Arab tempat Michelle akan menjalankan rencananya, sementara Brandon yang baru datang terlihat begitu terkesan dengan suasana restorannya, tanpa sedikit pun merasa curiga dengan tujuan Michelle yang padahal dia akan menjadikan sebagai kambing hitam dalam rencana pembunuhan tersebut. Tak berselang lama, Komar pun datang dengan waspada. Ia langsung menggeledah Michelle kalau-kalau membawa senjata api. Ketika Michelle mulai menyerahkan amplopnya, Komar spontan marah karena si amplop itu terbukti tak sesuai dengan uang yang diharapkan. Di sisi lain, Brandon hanya menatap tak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Di ruangan sebelahnya secara tiba-tiba Michelle mendorong Komar ke belakang dan Komar pun membalasnya dengan sebuah tembakan yang mendarat tepat di tubuh Michelle. Leave him! This is not your problem. Dalam kondisi seperti itu, Brandon terperanjat bangkit untuk menolong Michelle. Namun tanpa ia sadari jika pistol yang sedang digenggamnya itu ternyata sengaja ditinggalkan Michelle yang merupakan dari strategi jebakan. Bastard! Don't move! You hold it! Dan ya, Komar tumbang ditembak mati oleh seseorang eksekutor yang memang telah diatur sebelumnya, sedangkan Michelle langsung dibawa pergi meninggalkan Brandon di sana sendirian. Dan sialnya, di luar terlihat mereka ada kepolisian yang telah dipersiapkan untuk menangkap Brandon dan atas tuduhan sebagai pelaku penembakan tersebut. Anti-drug squad's Inspector Chunk. Alhasil rencana Michelle berjalan dengan sempurna, di mana Brandon pun akhirnya dijebloskan ke penjara, dan itu semua berkat dukungan Leo dan seorang intel kepolisian Hong Kong yang memilih jadi penjilat demi mendapatkan cuan. Sampai sejauh ini Brandon masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga dengan raut penuh rasa bersalah ia pun pasrah pada perusahaan polisi yang menetapkan vonis 8 tahun penjara sebagai hukumannya. The court is... 8 hours a day. 5.5 days. Saat jam sarapan di hari pertama Brandon di lapas tersebut, ia mendapatkan sambutan baik dari salah satu napi. Kita sambut saja Ribin, ini orangnya. Dan tak berselang lama ia pun ditemui Mei yang dengan berat hati Brandon mengatakan jika dia mustahil bisa menunaikan janji untuk menikahi Mei di tahun depan. I'm doing fine in here. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Brandon dengan Ribin nampaknya sudah semakin akrab. Sayang Brandon mereka harus terhambat oleh sekelompok napi senior yang dari cara mereka mengunyut sepertinya ada sedikit ketakutan seandainya Brandon menjadi sosok napi paling berkuasa di sana. Namun tiba-tiba ironis memang ketika Brandon yang akan menjadi korban pengeroyokan para napi malah dipersalahkan oleh petugas, meskipun hukuman yang mendapatkan karena hal itu hanya disuruh bersih-bersih selama 3 bulan berturut-turut. Di tempat lain nampaknya Mei terharu saat membaca sebuah pena yang Brandon kirimkan. Di situ tertulis bahwa Brandon yakin Michelle adalah sobat yang baik, sehingga ia tak canggung lagi menyarankan agar Mei berusaha dekat dengan Michelle. Setidaknya Mei akan merasa sedikit aman dari si duda tua yang tak henti menemuinya. Dengan dalih ingin membicarakan soal Brandon, Michelle pun berhasil membawa Mei ke dalam mobilnya. Namun dari gelagat yang terlihat jelas bahwa tujuan Michelle sebenarnya justru sekedar ingin menggadai-gadai saja, di mana hal itu benar-benar membuat Mei merasa sangat jijik, sehingga ia pun nekat melakukan hal ini. Hingga saat Mei memutuskan untuk balik lagi ke kafe, ternyata 2 orang utusan Michelle terlihat keluar dari sana, yang mana selain telah menjadikan bos kafe babak belur, mereka juga rupanya tengah mencari-cari keberadaan Mei, sehingga si bos langsung memintanya segera pergi mencari tempat aman untuk bersembunyi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mei nampaknya sangat kebingungan harus pergi kemana dan dengan siapa. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba datang duda dari arah belakangnya yang dengan sepenuh hati mengajak Mei untuk tinggal di Brazil. Dan perlu diketahui jika si duda hanya ingin menjadikan Mei sebagai teman saja. Dalam penjara di mana Brandon kali ini dibesok oleh bos kafe yang sengaja datang atas permintaan Mei. Dan dari sinilah awal mula Brandon mengetahui jika berada di dalam penjara ini adalah karena dia dikambing hitamkan oleh sobatnya sendiri. Sejak pertemuan itu, Brandon jadi semakin kepikiran tentang Michelle hingga rasanya ia ingin segera kabur saja, meskipun hal itu sangat mustahil dilakukan mengingat lokasi penjara yang dibatasi oleh perairan luas.
Malamnya Reuben bermain biliar sambil berbincang dengan seorang rekannya. Di situ Brandon pun diberikan secawan peta, sedikit arahan untuk diperhatikan sehingga jika Brandon melakukan hal itu, semuanya sudah siap, maka dia langsung mulai melakukan aksinya. Benar saja, petunjuk peta dan arahan tadi telah membawa Brandon di sisi belakang bangunan penjara, di mana sebuah truk sampah seolah-olah telah menunggunya untuk membawa dia pergi jauh-jauh dari sana. Namun tiba-tiba, ya, akhirnya Brandon terciduk oleh penjaga saat itu, mau melewati pos terakhir, dan apa boleh buat, ia harus mendapati teguran lebih keras selain ia harus kembali mendekam di balik jeruji, menghabiskan masa tahanan yang masih 7 tahun lagi. Singkat waktu, 7 tahun pun berlalu. Reuben yang sudah lebih bebas lebih duluan datang menjemput Brandon pas di hari kebebasannya, di mana mereka sepakat untuk tetap melanjutkan ikatan persahabatannya. You don't have to worry. From now on, Pada suatu malam, Brandon diceritakan sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah SPBU. Lalu datanglah sebuah mobil mewah untuk mengisi bensin di sana. Yang ternyata orang di balik kemudi mobil itu tak lain adalah Michelle. Menyadari bahwa Michelle pasti tidak akan tinggal diam, maka Brandon pun lekas memutuskan untuk resign dari SPBU tersebut dan memilih bekerja di tempat yang jauh lebih aman, yakni di sebuah pangkalan penampungan sampah. Sementara May dibawa si Duda ke sebuah hotel yang siapa sangka kalau mereka akan bertemu dengan Michelle di sana. Tak ingin terjadi sesuatu yang tak diharapkan dengan May, maka malam itu juga si Duda meminta check out untuk berencana untuk pergi langsung ke Brazil. Namun begitu sampai di bandara, tiba-tiba anak buah Michelle datang menyusul mereka dan inilah yang terjadi. What are you doing? Sebelum situasinya bertambah semakin kacau, esoknya si Duda langsung menemui Brandon. Di sini ia pun menyambung lidah May bahwasanya anak laki-laki yang bersama May adalah anak Brandon. Juga sebab sewaktu dibawa ke Brazil 8 tahun lalu, ternyata kursi May saat itu tengah hamil. Namun tiba-tiba rupanya mereka sengaja diutus oleh Michelle untuk menghabisi si Duda itu, sebab berurusan sangat akan rumit jika Brandon sampai tahu kalau bocah yang mereka culik adalah karena mereka datang terlambat, maka mau tak mau harus bisa melumpuhkan Brandon yang kini sudah mulai kelihatan murka. Brandon berhasil lolos dari kejaran mereka berkat bantuan Reuben yang lalu di bawahnya sebuah gudang senjata, di mana dulu Reuben sempat menyebutkan kalau ia dipenjara gara-gara hal tersebut. Namun sekarang Reuben ingin Brandon mengambil semua yang diperlukan untuk bisa segera menyelamatkan May dan anaknya. Selain Michelle yang tak berharap bergendar datang menyerangnya, maka dipersiapkanlah beberapa orang suruhan untuk segera melakukan upaya penghadangan. Sehingga aksi pertempuran jalanan pun tak terhindarkan lagi. Tak butuh waktu lama, sampailah Brandon dan Reuben di kediaman Michelle, sekalipun di sana sudah dipersiapkan pasukan pengaman lebih banyak lagi. Namun hal itu sama sekali tak membuat kedua orang ini gentar, dan sengitnya pertempuran membuat Brandon akhirnya kehabisan amunisi, sehingga ia terpaksa menghadapi pengamanan terakhir. Kosong, dan pastinya aksi tersebut akan semakin membuat Michelle merasa sangat ketakutan. Singkatnya, Brandon sampai di sebuah kamar, namun betapa terkejutnya ia ketika May didapati dalam keadaan bersimbah darah, sedangkan si bocil putranya tak diketahui entah di mana berada. Dengan beberapa tembakan, Michelle memaksa Brandon berlindung ke dalam lemari pakaian, di mana terlihat si bocil tengah bersembunyi di sana dalam keadaan tubuh dan mulut terikat. Sehingga untuk menjaga agar ia tetap aman, maka Brandon memilih keluar menyerang, yang akhirnya dengan adegan saling tembak satu sama lainnya. You wanna kill me? Di penghujung cerita diperlihatkannya potret kebersamaan Brandon bersama putranya, begitupun dengan Reuben yang walaupun dengan berat hati ia akhirnya harus melepaskan kepergian mereka berdua. Pesan yang dapat kita ambil adalah sayangi apa yang kita punya selagi masih ada. Saya Ahmad John, mewakili kreator Malih Film, pamit undur diri.